Langkah pertama, siapkan 65 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam. 1/4 sendok teh vanili cair. 2 tetes pewarna makanan kuning telur. 80 ml air panas. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan semua bahan larut. Setelah semua bahan larut, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian kita masukkan 50 gram margarin, lalu kita uleni sampai tercampur rata dan tepungnya berpasir. Nah, setelah tercampur rata dan berpasir seperti ini, lanjut kita masukkan air gulanya. Ini kita tuang secara bertahap ya, supaya nanti tidak terlalu lembek, karena beda tepung beda juga kandungan airnya. Lanjut kita masukkan semua sisa airnya, dan uleni lagi sampai tercampur rata dan kalis. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Nah, setelah tercampur rata dan membentuk adonan, kemudian kita tutup dan diamkan selama 30 menit atau 1 jam. Nah, setelah 1 jam, adonannya ini sudah lebih kalis dan elastis ya. Lanjut kemudian kita pindahkan dan uleni sebentar. Kemudian kita potong kecil-kecil menjadi beberapa bagian. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu dan simpan ke dalam wadah, lalu tutup dengan plastik supaya tidak kering. Lanjut ambil satu potong adonan, kemudian kita gilas dan pipihkan. Sebelumnya saya sudah siapkan 4 buah pisang yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Untuk jenis pisangnya ini bebas aja ya. Lanjut kita gilas adonannya dengan rolling pin, ini kita gilas sampai tipis ya. Kemudian letakkan satu potong pisang di atasnya, dan tambahkan keju parut secukupnya. Untuk kejunya ini opsional ya, jika tidak suka bisa di-skip, kemudian kita lipat dan gulung. Dan hasilnya seperti ini kita lakukan hingga selesai. Nah, dari satu resep ini menghasilkan 35 pieces ya. Lanjut kemudian kita goreng ke dalam minyak panas, dan gunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak mudah gosong. Jangan lupa dibalik, supaya matangnya merata. Ini kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan ya.
Setelah berwarna kuning kecoklatan, bisa kita angkat dan tiriskan. Ini kita goreng sampai selesai ya. Nah, ini dia hasilnya. Molen gulung yang super enak, wangi, gurih, dan renyahnya kebangetan banget. Molen gulung ini bisa jadi solusi bagi yang belum bisa melilitkan kulit molen ya. Molen gulung ini bisa dijual dengan harga 1.000 per picisnya, atau bisa disesuaikan dengan modal daerah masing-masing. Untuk rasanya ini bener-bener enak banget, manisnya pas, wangi, gurih, sangat rekomen banget untuk dijadikan ide jualan di bulan puasa nanti. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan 500 gram ubi jalar yang sudah dipotong dan dibersihkan. Siapkan juga 150 gram kelapa parut setengah tua, kemudian kita kukus ubi dan kelapa parutnya sampai empuk. Untuk kelapanya ini cukup dikukus selama 10 menit ya. Nah, setelah ubinya matang, langsung saja kita haluskan, bisa menggunakan ulekan seperti ini, atau menggunakan alat yang lainnya ya. Setelah halus, lanjut kita masukkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili cair. Dan kita masukkan juga semua kelapa parutnya yang sudah dikukus tadi, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Nah, supaya lebih cepat tercampur rata, sekalian kita masak dan aduk-aduk di atas kompor ya, supaya isiannya ini bisa tanak dan tahan lama. Ini kita masak dengan menggunakan api sedang ya. Lanjut kita aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata dan tanak, jangan lupa koreksi rasa. Menurut saya manisnya ini sudah pas ya. Tapi kalau menurut kalian kurang manis, bisa ditambah gula pasirnya ya. Kemudian ini kita matikan apinya kemudian angkat. Lanjut kita aduk-aduk sebentar, supaya uap panasnya berkurang ya. Nah, setelah uap panasnya berkurang, kemudian ambil secukupnya adonan isian, untuk beratnya ini dikira-kira aja ya, kemudian ini kita bulatkan seperti ini. Ini kita lakukan hingga selesai dan adonannya habis. Nah, dari satu resep ini saya mendapatkan 35 picis adonan isian ya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan 50 gram gula pasir, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili cair, 100 ml air panas. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Setelah gulanya larut, kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang. Lalu kita masukkan 60 gram margarin. Kemudian kita aduk-aduk dan uleni sampai tercampur rata dan tepungnya berpasir. Setelah tercampur rata dan tepungnya berpasir, lanjut kita masukkan air gulanya, ini kita tuang secara bertahap ya.
Lanjut kita tuang lagi air gulanya, dan uleni sampai tercampur rata. Nah, ini air gula yang terakhir. Kita tuang semuanya, kemudian uleni lagi sampai tercampur rata dan kalis. Setelah tercampur rata dan kalis, kemudian bungkus dengan plastik dan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita buat adonan lemaknya. Masukkan 150 gram tepung terigu, 50 gram margarin, 50 ml minyak goreng. Kemudian kita aduk-aduk dan uleni sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu kita bungkus menggunakan plastik dan diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, ambil adonan yang pertama kita buat, kemudian kita uleni sebentar. Lalu kita potong adonan menjadi dua bagian, kemudian kita potong kecil-kecil. Karena isiannya tadi ada 35 pieces, jadi adonannya ini kita potong juga menjadi 35 bagian ya. Setelah selesai kemudian kita masukkan ke dalam wadah, lalu tutup dengan plastik supaya tidak kering, dan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita ambil adonan lemaknya, ini juga kita potong-potong menjadi 35 bagian ya. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ambil satu potong adonan, kemudian pipihkan. Kemudian letakkan adonan lemak di atasnya, lalu pipihkan, kemudian lipat dan tutup rapat, supaya adonan lemaknya tidak keluar. Lanjut kita pipihkan lagi adonannya, kemudian gulung. Kemudian kita gilas lagi adonannya dan gulung. Kemudian kita pipihkan lagi sampai tipis ya. Lanjut kita isi dengan isian, kemudian tutup rapat. Sambil dicubit-cubit supaya tertutup rapat ya. Kemudian sedikit kita pipihkan dan rapikan. Dan hasilnya seperti ini kita lakukan hingga selesai. Setelah selesai lanjut kemudian kita panggang. Untuk memanggangnya ini saya menggunakan teflon ya. Kalau kalian mau cepat selesai, bisa menggunakan oven. Ini kita panggang dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian tutup dan tunggu sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, kita buka tutupnya, kemudian kita balik. Lalu kita tutup kembali dan tunggu selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, kita buka tutupnya dan kita balik kuenya. Nah,
Jika sudah seperti ini tandanya sudah matang ya, dan ini bisa kita angkat. Nah, ini dia hasilnya, bakpia ubi jalar yang enak dan super mudah banget. Sekarang coba kita belah dan lihat bagian dalamnya. Nah, bisa dilihat bagian dalamnya seperti ini, kulitnya berlapis-lapis dan sangat cantik sekali. Teksturnya juga sangat garing dan ngeprul banget. Untuk rasanya ini bener-bener enak banget, manisnya pas, gurih, empuk dan lembut, dan juga aroma vanilinya wangi banget, jadi sangat rekomen untuk dijadikan peluang usaha. Bakpia ubi jalar ini bisa tahan hingga 1 minggu di suhu ruang ya, asalkan saat mengaduk isiannya ini benar-benar tanak. Untuk harganya, bisa dijual 1.000 per picisnya, atau bisa disesuaikan dengan modal daerah masing-masing ya. Kalau di tempat saya, satu box kemasan 650 ml isi 6 picis biasa dipatok dengan harga 10.000 dengan varian kacang hijau, jadi kalian bisa menyesuaikan harganya sendiri ya. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum.